pertama yaitu dasar-dasar analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan dan manfaat analisis. Yang pertama, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang keempat, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. Dan yang terakhir, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenal hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, prosedur analisis laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran atau perhitungan-perhitungan secara cermat dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi sehubungan hasil analisis yang telah dilakukan. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian. Yang kedua, laporan arus kas. Arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar. Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Yang ketiga, laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Neraca. Neraca merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan akun aktiva kewajiban dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau horizontal account form dan bentuk vertikal atau staffel report form. Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Selanjutnya yaitu analisis horizontal, sebuah teknik untuk mengevaluasi sekumpulan data laporan keuangan lebih dari satu periode akuntansi. Tujuannya adalah menentukan kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Analisis vertikal. Analisis vertikal juga sering dinamakan common size analis, ialah teknik mengevaluasi data laporan keuangan yang menunjukkan bahwa setiap unsur dalam laporan keuangan sebagai persentase dari nilai dasar. Analisis rasio. Analisis rasio menggambarkan hubungan di antara unsur dalam laporan keuangan. Rasio juga menggambarkan hubungan matematis antara kuantitas yang satu dengan kuantitas yang lain.
Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi mengenai likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas keuangan suatu perusahaan. Ringkasan rasio keuangan, rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Tujuannya untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Rumusnya harta lancar per hutang lancar. Yang kedua, rasio cepat. Tujuannya untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dalam jangka pendek. Rumusnya kas ditambah piutang usaha per kewajiban lancar. Yang ketiga, perputaran piutang. Tujuannya untuk mengukur tingkat likuiditas piutang. Rumusnya penjualan bersih per rata-rata piutang bersih. Yang keempat, perputaran persediaan. Tujuannya untuk mengukur likuiditas persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba. Tujuannya untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap nilai penjualan. Rumusnya laba bersih per penjualan bersih. Yang kedua, pengembalian kas atas penjualan. Tujuannya mengukur arus kas bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rumusnya kas yang disediakan per oleh aktivitas operasi penjualan bersih. Yang ketiga, perputaran harta. Tujuannya mengukur efisiensi harta yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya penjualan bersih per rata-rata harta. Yang keempat, keuntungan atas harta. Tujuannya mengukur seluruh profitabilitas dari harta. Rumusnya laba bersih per rata-rata harta. Yang kelima, keuntungan atas saham biasa. Tujuannya mengukur profitabilitas dari investasi pemilik. Rumusnya laba bersih per rata-rata model saham biasa. Yang keenam, laba per lembar saham. Tujuannya mengukur laba bersih dari setiap lembar saham biasa. Rumusnya laba bersih per lembar saham beredar rata-rata tertimbang. Yang ketujuh, rasio pembayaran dividen. Tujuannya mengukur persentase laba yang dibagikan dalam bentuk kas. Rumusnya dividen kas per laba bersih. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Pertama, rasio utang terhadap total harta. Tujuannya mengukur persentase total harta yang disediakan oleh kreditor. Rumusnya total utang dibagi total harta. Yang kedua, rasio kecukupan terhadap utang. Tujuannya mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang atau cash basis. Rumusnya kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi rata-rata total utang. Selanjutnya ada keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama ada estimasi, yaitu laporan keuangan banyak mengandung angka atau nilai yang jumlahnya diestimasi atau diperkirakan oleh manajemen. Yang kedua ada cost, yaitu laporan keuangan tradisional mendasarkan pada cost, tidak disesuaikan dengan adanya perubahan harga. Yang ketiga ada metode akuntansi, nilai atau angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Yang keempat ada keanekaragaman perusahaan. Adanya perbedaan jenis perusahaan akan dipengaruhi oleh manfaat dari analisis laporan keuangan. Industri yang beraneka ragam cenderung bersifat konglomerasi akan sulit dibandingkan dengan industri yang bersifat homogen. Kemudian setelah penjelasan tadi, kita beralih ke soal-soal, yaitu yang di bawah ini terdapat data keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan PT Prima Santosa tahun 2005. Penjualan tahun 2005 sebesar 2,5 miliar. Kemudian utang lancar awal tahun 2005 ada 250 juta. Kemudian utang lancar akhir tahun 2005 ada 500 juta. Cash yang disediakan oleh aktivitas operasi ada 1,5 miliar. Kemudian total utang awal tahun 2005 ada 4,75 miliar.
Kemudian total utang akhir tahun 2005 ada 4,25 miliar. Kemudian hitunglah rasio keuangan seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama, rasio kecukupan kas untuk membayar utang lancar atau current cash debt coverage ratio. Yang kedua yaitu hasil pengembalian kas atas penjualan, cash return on sales. Nah, yang pertama tadi kan rasio kecukupan kas untuk membayar utang jangka pendek merupakan rasio antara jumlah kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan jumlah rata-rata utang lancar. Rata-rata utang lancar itu dihitung dengan cara menjumlahkan saldo utang lancar pada awal tahun dengan saldo utang lancar pada akhir tahun, dibagi dengan 2. Oleh karena itu, rasio kecukupan kas untuk membayar utang lancar dapat dihitung seperti di bawah ini, yaitu jumlah rata-rata utang lancar sama dengan utang lancar awal plus utang lancar akhir dibagi 2. Ketemu, yaitu utang lancar awal tadi ada 250 juta ditambah 500 juta utang lancar akhir dibagi 2. Hasilnya yaitu 375 juta. Kemudian rasio kecukupan kas terhadap utang lancar yaitu sama dengan kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi rata-rata utang lancar, yaitu tadi ada 1,5 miliar dibagi per 375 juta, hasilnya 4:1. Jadi rasionya itu adalah 4:1. Kemudian yang B, hasil pengembalian kas atau penjualan cash return on sales. Hasil pengembalian kas atas penjualan atau cash return on sales merupakan rasio antara jumlah kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan hasil penjualan bersih yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hasil pengembalian kas atas penjualan dapat dihitung seperti di bawah ini, yaitu hasil pengembalian kas atas sama dengan kas yang disediakan oleh aktivitas operasi per penjualan bersih, yaitu ketemu 1,5 miliar dibagi 8,5 miliar, hasilnya 0,17.